Di urutannya saya manusia dulu, kemudian saya punya warga negara, dan ketiga saya punya agama. Tetapi orang yang berwarga negara Indonesia, adakah yang pindah warga negaranya? Saya banyak teman di Belanda, Pak. Mereka sekarang jadi warga negara Belanda. Yang di Inggris juga banyak. Cuma satu tuh yang siapa tuh? Pak Haji Musa. Lihat teman saya sudah tua, dia tetap warga negara Indonesia, tinggal di sana. Itu. Yang lain sudah warga negara ini. Yang masuk warga negara Amerika ada nggak? Ada, banyak. Warga negara bisa pindah. Agama bisa pindah nggak? Ada. Dari A ke B, dari C, nggak usah sebutin namanya, jadi tersinggung lagi. Agama C, agama D, agama F, agama pindah agama. Tapi ada nggak manusia yang berpindah statusnya jadi kunyuk? Itulah makanya yang kita hormati, Allah menyuruh menghormati manusia. Jangan dikaitkan dengan agamanya, dengan kebangsaannya, dengan sukunya. Termasuk juga ketika manusia itu memang dia pendosa, ya katakan pelacur lah, saya hormati kok. Ya dia saya minta doa biar laris katanya. Ya demi Allah saya hormati kok. Saya hormati. Iya, saya tidak bisa menghinakan seseorang pendosa. Saya tidak tahu, barangkali dosa-dosa dia sudah diampuni Tuhan kok. Doa saya yang masih bajibun, ya masih menumpuk begini yang belum diampuni, kita nggak tahu kok. Ya, tapi saya melihat dia adalah pahlawan keluarganya toh, ngasih makan anak-anaknya, ngasih makan ibunya, nggak ada usaha lain, dia survive kok. Ya, saya yakin tidak ada seorang perempuan yang bercita-cita ingin jadi pelacur. Percayalah, tidak mungkin ada. Mereka juga sedih kok. Ini kerjaan apa begini? Ya, tapi terpaksa persoalannya. Semoga Allah ampuni saja. Jadi ya kita hormati, bukan urusan harus yang orang yang pakai sorban, yang nggak ada urusan sama. Selagi bentuknya manusia ya kita hormati. Apapun agamanya ya kita hormati sebagai manusia. Masa ada orang lagi tenggelam di Kali Cimanuk, tolong perusahaannya, kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh lu, masa begitu? Ya kita bantu semuanya itu dong, itulah kemanusiaan kita. Jadi secara profesional dan rasional juga persoalannya. Nah, yang ketiga, ini kita lebih banyak diskusinya, dialognya kita lebih banyak aja deh. Yang ketiga adalah masalah upah. Jadi upah itu tergantung besar dan kecilnya tenaga yang kita keluarkan. Jangan menghitung upah berdasarkan volume, berdasarkan kuantitasnya. Orang menyumbang 10 juta. Ada lagi yang nyumbang 10.000. Besar mana pahalanya? Menghitung jangan dengan angka. Yang nyumbang 10 juta, dia punya sawahnya 80 hektar. Yang nyumbang 10.000 namanya bitarmi, buruh tani. Yang dapat upah 50.000, dia sumbangkan 10.000. Berapa persennya tuh? 50%? 20%. 20%-nya. Tapi yang nyumbang 10 juta, sawahnya 80 hektar. Berapa persennya? Yang punya sawah 80 hektar masih tetap makan sate. Masih bisa makan sambal goreng, masih pakai baju sutra. Nah ini bitareng nih, buruh tani nyumbang 10.000 hari itu. Ikan asinnya dibelah 2 kok. Iya, pagi makan kepalanya, sore makan buntutnya. Iya, pahala bukan itunya, tapi keikhlasannya itulah, ketulusannya itulah, keringatnya itulah yang diukur oleh Allah. Iya, jadi kalau saya sekarang
nyumbang 1 juta yang nggak ada apa-apanya dengan Bitarmim. Itu persoalannya. Jadi upah itu demikian. Kemudian lagi masalah upah berdasarkan karena al-ajru ala qadri ta'abi. Upah itu tergantung kepada kelelahannya, kepada jerih payahnya, bukan jumlahnya. Kemudian lagi, kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia tidak minta upah, tidak usah bayar, namanya ikhlas. Nah, dalam bahasa Arab, upah itu masih dalam wilayah keikhlasan. Asal kerjanya profesional itu mendapat upah. Nah, siapa orang yang ikhlas itu kepada siapa minta upahnya? Yang minta upahnya kepada yang mengeluarkan SPK. Siapa itu? Yaitu Allah. Jadi selagi orang masih mengharapkan pahala, mengharapkan sorga, mengharapkan bidadari dan sebagainya, maka silakan. Kalau saya nggak pernah mikir bidadari kok.